Jadi itu bergulatnya Nabi Yakub dengan seorang laki-laki mulai dari pagi itu. Fajar menyingsing sore. Fajar menyingsing berarti Sore. Ustadz Ipung Atria Puyang saat Ustadz Kainama sebut bahwa fajar menyingsing itu sore. Mari kita simak video berikut ini. saya bacakan kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai 30. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi itu bergulatnya Nabi Yakub dengan seorang laki-laki mulai dari pagi itu. Fajar menyingsing sore. Fajar menyingsing berarti Sore. Fajar menyingsing sore. Fajar menyingsing berarti Sore. Fajar menyingsing sore. Fajar menyingsing berarti Sore. Bukan sunrise. Sunrise kan terbit. sunset. Sunset. Ya, bergulatnya mulai kapan? Yaitu mulai sejak merah langit itu. Fajar menyingsing, fajar. Ya, ini sampai fajar menyingsing. Sudah sering saya sampaikan, khususnya kepada Ustadz Kainama yang terhormat, stop dan berhentilah membahas Alkitab. Oleh karena memang Anda tidak memiliki ilmu yang memadai dan mumpuni untuk membahas Alkitab. Dalam konteks ini, Ustadz Ipung Atria sedang berdiskusi dengan Ustadz Kainama yang membahas tentang seorang laki-laki yang bergulat sampai fajar menyingsing dengan Yakub. Mereka mengulas tentang fajar menyingsing. Kelihatannya Ustadz Ipung Atria begitu yakin dan percaya bahwa fajar menyingsing itu di pagi hari. Tetapi Ustadz Kainama begitu ngotot memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa fajar menyingsing itu sore hari. Saya mau katakan pernyataan dan ilmu yang dimiliki oleh Ustadz Kainama super ngawur. Selalu berupaya dan berjuang dengan begitu antusias semangat membahas Alkitab. Ternyata memahami, mengerti fajar menyingsing pun keliru, salah, tidak sesuai dengan fakta-fakta Alkitab. Bahkan saya mencoba membandingkan sebagai argumentasi yang menunjukkan, membuktikan bahwa Ustadz Kainama salah dan keliru menyimpulkan fajar menyingsing itu adalah sore hari. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, fajar itu artinya cahaya kemerah-merahan di langit sebelah timur menjelang matahari terbit atau waktu sebelum matahari terbit. Dan fajar menyingsing itu adalah hari mulai akan siang. Itu pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya tunjukkan beberapa bukti kepada kita yang secara jelas, eksplisit, terang-menerang dinyatakan di dalam Alkitab bahwa fajar menyingsing itu tidak merujuk kepada sore hari, tetapi kepada pagi hari. Bahkan sampai ada sebuah lagu yang dicipta atau digubah oleh seorang hamba Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Janjimu seperti fajar pagi hari. Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar. Jadi pengertian fajar itu selalu mengarah kepada akan terbitnya matahari, bukan merujuk kepada sore hari. Yosua 6 ayat 15. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi,
ketika fajar menyingsing. Konfirmasi yang sangat jelas, bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing. Jadi bukan sore hari. Wahai Ustadz Kainama yang terhormat, 1 Samuel 9 ayat 26, mereka bangun pagi-pagi dan ketika fajar menyingsing. Selalu mengarah kepada pagi hari, bukan sore hari. Makanya sering saya simpulkan, Ustadz Kainama yang terhormat ini nyali dan semangat besar, tetapi ilmunya kosong. Dalamilah keyakinanmu yang baru. Jangan sibuk membahas Alkitab. Anda tidak tahu, tidak mengerti apa-apa terkait Alkitab, apalagi mencoba untuk menantang debat para pakar Kristen. Jangan begitulah. 2 Samuel 23 ayat yang keempat. Ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Jadi gambaran kehidupan yang disampaikan di sini, bersinar seperti fajar di waktu pagi. Fajar tidak pernah merujuk sore hari di dalam Alkitab. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi fajar itu pagi hari, dan digambarkan di sini jalan orang benar seperti cahaya fajar, di mana kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai tengah hari jam 12 siang. Selalu diartikan pagi hari, bukan sore hari. Daniel 6 ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, selalu mengarah kepada pagi hari kalau sudah berbicara tentang fajar menyingsing. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, berarti jam 6 malam di hari Sabtu. Karena Sabat orang Yahudi itu dimulai hari Jumat malam jam 6. Dan berakhir hari Sabtu malam jam 6. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Jadi fajar itu menyingsing pada hari pertama minggu itu. Berarti ini berbicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Pada hari pertama minggu itu menjelang fajar menyingsing, di mana Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Jadi menjelang fajar menyingsing, menjelang terbitnya matahari di pagi hari, bukan malam hari. Jadi saya kasih saran dan masukan kembali kepada Ustadz Kainama yang terhormat. Udahlah, jangan lagi memaksakan kehendak. Ketika Anda telah meninggalkan agama dan keyakinanmu yang lama, sibuklah dengan agama dan keyakinanmu yang baru. Anda tidak akan pernah mampu mengerti, memahami doktrin ajaran Kristen yang bersumber dari Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Karena memang Anda tidak suka lagi mempelajarinya, jadi selalu memberikan konklusi, kesimpulan yang ngawur, meleset, menyimpang, dan keliru, tidak seperti apa yang dimengerti, dipahami, dan diyakini oleh orang-orang Kristen. Kesimpulannya, kepada Ustadz Kainama yang terhormat, fajar menyingsing itu terkait dengan pagi hari menjelang atau terbitnya matahari, bukan sore hari, apalagi malam hari. Saya melihat tadi Ustadz Ipung Atria, sebenarnya beliau mengerti, memahami bahwa fajar menyingsing itu di pagi hari. Tapi karena Ustadz Kainama begitu ngotot kelihatannya, maka Ustadz Ipung Atria pun tidak berpegang teguh kepada pendiriannya yang telah dia mengerti bahwa fajar menyingsing itu di pagi hari menjelang matahari terbit.